di 2,5 million rupiah itu udah tinggi gitu ya. Juga tuh saya yang situs itu teh yang premiumnya itu kalau misalkan mau lihat foto selanjutnya yang lebih vulgar itu harus bayar dan masuk ke PayPal kita gitu. Misalkan ada ani-ani itu aku suka telanjang dulu depan aku, kamu telanjang dulu. Coba kamu ngangkang, aku bekehin, aku lihat dulu bersih atau enggak. Entah mamahnya ngejual, entah ditungguin sama mamanya gitu. Antara dua itu digerebek gitu. Ani-ani saya itu cuma pakai bra sama CD doang. Pak, tolong nggak apa-apa tangkap kita, tapi turun ke bawahnya seolah-olah kayak temen aja, jangan kayak ada penangkapan gitu. Halo guys, ketemu lagi bersama aku Citra di channel Open BO. Bincang oke. Nah, di sini kita kedatangan nih bintang tamu. Namanya siapa Kak kalau boleh tahu? Kiki. Oke, Kak Kiki, pekerjaannya apa nih? Kalau untuk sekarang, saya kerja di salah satu tempat klub. Oh, klub sebagai papi? Bukan sih, sebagai ya sebagai itu aja lah pokoknya. Oke, di dunia malam lah ya. Iya, dunia malam. Di daerah Bandung kah atau luar mungkin? Di daerah Bandung, tepatnya di daerah atas lah. Di daerah atas, oke. Terus gimana trek datang ke sini, macet kah? Macet banget karena jauh ya. Aku di daerah Bandung, hampir mau ke timur tapi nggak ke timur banget sih gitu. Lumayan ya, dari ujung ke ujung. Ujung ke ujung Okay. gitu. Ini mau nanya-nanya nih. Boleh ya? Sebagai papih dong, berarti kan ya di klub-klub malam menyalurkan para ladies-ladies nih yang cantik-cantik. Iya. Nah, kenapa sih bisa terjun ke dunia itu? Dari kapan? Flow-nya gimana? Oke, awalnya itu saya dulu memang pas waktu zaman sekolah ya. SMA? Ya, atau SMA itu saya kan agak nakal juga gitu dan ya bergaul sana sini gitu segala macam. Kebetulan juga ada temen yang udah sempat terjun juga di zaman sekolah itu, cuma beda sekolah aja gitu. Cuman itu teman dari kecil. Nah terus hampir setelah itu saya ya suka lah sama itulah ya. Itu teh sesama jenis kah? Ya betul lah begitu. Belok lah ya. Nah akhirnya itu baru pertama kali. Nah akhirnya. Kenapa bisa suka ke sesama jenis? Gimana ya? Trauma kah atau tidak tertarik? Trauma nggak ada. Trauma nggak ada karena mungkin pergaulan aja kali ya. Pergaulan aja gitu. Karena kan kalau kayak gitu ada yang bilang dari pergaulan dan dari kecil. Tapi kalau saya dari kecil sih tidak merasa dari kecil gitu kan. Cuman pergaulan aja sih gitu. Lanjut, setelah dari situ saya ya berhubungan lah sama seseorang juga itu. Akhirnya saya ketahuan, lalu saya diusir dari rumah. Dan saya kebetulan teman yang tadi SMA itu dia udah mulai ngekos di daerah lah ya. Saya numpang di kosan dia, lalu teman saya itu ngajak, ayo ikut kerja aja sama saya gitu. Ya dulu tuh sempat jadi kacung dulu sih. Kacungnya ani-ani lah ya. Kayak misalkan karena aku kan bakatnya di make up juga, jadi saya kalau apa-apa suka nyatokin, nge-make upin dan segala macem. Dari situ saya diajak, dikenalin dari berbagai macam relasi. Setelah itu saya dipertemukan dengan salah satu seorang papi yang sudah almarhum. Ya, dikenalkan. Ini ikut kerja katanya gitu. Saya awalnya ditawarin kerja, mau nggak katanya gitu. Saya nggak tahu kan harus kayak gimana dulu, bingung. Karena masih awam lah masih awam gitu. Di salah satu karaoke yang sekarang udah tutup itu deket di situ. Nah setelah itu saya ditanya lah gitu, gimana mau nggak? Ya udah caranya dulu kayak gimana, ya udah ikutin saja. Nah udah kayak begitu. Lanjut, akhirnya mungkin almarhum yang ngajak saya itu ya, seorang papi itu lihat kinerja saya, oh ternyata ini bisa gitu kan. Berpotensi. Berpotensi lebih tepatnya.
Lanjut, ya udahlah terjun itu mulai zaman sekolah kelas 2 semester 2 mau ke kelas 3. Tapi masih freelance gitu, masih freelance. Nah, kalau dari orang tua pas masih kakak sekolah masih ngebiayain atau pada saat diusir itu kakak ya udahlah kerja ngebiayain sekolah sendiri? Saya ngebiayain sekolah sendiri karena saya tipikal orang yang kalau misalnya udah sakit hati atau gimana ya udah gitu kan, ini pilihan saya pasti bisa gitu. Dan akhirnya walaupun dengan jalan yang mungkin tidak benar, tapi saya memperjuangkan pendidikan saya aja sih. Sampai lulus. Sampai lulusnya. Sampai gitu. Kuliah mungkin? Ya kuliah juga. Sampai kuliah. Sekarang udah lulus? Atau udah lulus dong. Udah lulus, alhamdulillah. Nah terus setelah itu gimana flow-nya lagi? Nah setelah masih freelance kan itu? Masih freelance, terus diajak lagi ke salah satu karaoke yang ada di daerah Padang. Nah naik ke kelas 3, ujian dan segala macam. Jadi saya itu sekolah kan di sekolahnya sekolah jurusan kayak SMK lah ya, salah satu SMK negeri di Bandung. Pulang sore kan otomatis, pulang sore jadi malamnya kerja, pulang subuh besoknya sekolah gitu aja terus lagi. Bagaimanapun caranya lah untuk memperjuangkan lah gitu. Yang penting ada bekal dulu gitu kan. Nah akhirnya kelas 3 berjalan terus kelulusan akhirnya. Nah setelah kelulusan ditawarin lah ada untuk kerja di Kalimantan. Oh berarti keluar. Dari situ resign. Apanya? Di Bandung. Di Bandung kan di Bandung nggak menetap tapi freelance gitu aja. Freelance tapi tiap hari sih gitu. Nah diajaklah saya ke Kalimantan gitu untuk ditawarin menjadi seorang papih di karaoke juga. Ya persyaratannya harus bawa anak sekian anak gitu. Akhirnya saya mendapatkanlah SOP yang sudah ditentukan dari sana. Nah, dapat ladiesnya tuh dari mana? Nyari di aplikasi kah, di sosmed kah, atau dari teman ke teman mungkin? Dari teman ke teman iya, terutama itu. Terus ada kan dulu itu atau SMA itu kami bareng-bareng ngekos di salah satu di tengah kota. Nah ada juga di pinggir kosannya. Kita pindah ke pinggir kosannya itu yang sekarang yang agak mewah lah, ada basementnya itu. Pindah ke situ. Di situ dilihat ini anak-anaknya ya diambil aja yang teman-teman kosan itu mau nggak gitu. Akhirnya mau kan, ya udah mau katanya gitu. Datanglah berangkatlah ke Banjarmasin ya, saya sebut Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah setelah di sana memang untuk ladies itu dibiayain dulu dari sana tiket pesawatnya. Nanti kan dipotong dimodalin dulu. Nah awalnya kan saya dulu yang berangkat baru ladies gitu. Ya memang agak pedih ya perjuangan untuk kesananya. Saya cuman bekal 20.000. Emang dari perusahaannya tidak dikasih kasbon gitu? Dikasih tiket pesawat, dikasih mes, tapi kan uang pribadi saya cuma 20.000. Nah, kayak nggak dikasih bekal untuk jajan kan? Enggak, karena saya pikirnya gini, saya bawa uang 20.000 tapi pulang saya harus bawa uang lebih dari 20.000 gitu kan. Saya percaya ke situ. Nah, setelah turun di bandara, lapar nih. Lapar banget nunggu jemputan dari perusahaan. Lama banget karena ke kotanya itu agak jauh juga. Saya lapar, aduh gimana ya, ada bekal roti ini. Bekal roti udahlah gitu, saya makan aja roti. Aduh buat beli minum aqua mahal kan di bandara ya. Akhirnya saya ke salah satu toilet ada wastafel, saya minum air wastafel buat sampai minum. Segitunya. Iya, tapi saya mikir nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ini namanya awal gitu kan. Dari situ datanglah jemputan, lalu saya dibawa ke mes, dikenalin segala macam. Ini bundanya, ini manajernya, ini ownernya, ini segala macamnya. Oh iya, mulai kerjanya saya masih bingung gitu kan, karena beda SOP, beda dan segala macam gitu kan. Terus awalnya jadi asisten dulu untuk asisten salah satu mami di sana. Dalam jangka waktu 1 minggu lah cuman jadi asistennya. Setelah itu berpotensi bawa anaknya katanya, kan saya duluan kan yang pergi, langsung saya bawa anaknya, langsung saya mulai kerja di situ. Di karaoke itu. Iya. Nah untuk ladiesnya ada berapa orang yang kakak bawa? 12, yang 2 menyerah
Kenapa tuh? Karena kan di sana untuk minum itu jarang tamunya. Jadi ini boleh saya sebutin nggak sih? Boleh. Boleh. Jadi kayak ikan dalam kolam itu, ikan dalam kolam itu tuh nggak pakai tisu selumputan. Jadi di sana udah disediain pakai pisin ditata rapi gitu kayak kue lebaran ya Cong gitu kan. Wah gitu kan. Ini ya udah jadi makan. Jadi di sana tuh tamunya tuh kan tamu-tamunya tuh kayak pengusaha kelapa sawit, batu bara gitu kan, yang dari Banjarbaru, dari Kandangan gitu kan. Jadi ya orang-orang setelahnya biasa aja gitu, cuman ya tapi pas dibuka jaketnya di sini uang gitu ya. Banyak ya dutanya. Cuman di sana tuh yang kesisanya tuh ya begitu tiap hari gitu. Jadi kayak untuk makan 1 atau 2 teh udah nggak kerasa gitu. Gitu. Jadi menyerah lah. Nah, berapa lama di sana? 1 tahun 3 bulan. Kenapa memutuskan untuk balik lagi ke Bandung? Karena tetap di sana. Ya, karena kan tujuan saya pengen kuliah dan saya pengen membuktikan juga kayak misalkan dulu kan zaman masih handphone BlackBerry Dakota tuh yang paling wow banget ya gitu. Iya gitu. Saya kebeli itu. Terus dipikir-pikir karena saya tipikal orang yang saya nggak akan makan nasi dulu kalau misalkan uang saya udah melebihi apa yang saya mau. Gitu, prinsip saya tuh kayak gitu, bukannya pelit sama diri sendiri ya, kayak karena untuk diri sendiri gimana sih gitu, ternyata ya tercapailah itu. Saya lihat ini kayaknya cukup deh untuk kuliah gitu, cukup untuk kuliah, ya udah deh gitu. Akhirnya saya memutuskan resign, pulang lah. Anak-anak saya dikasihin ke mami yang lain. Oh jadi anak-anak mah tetap di sana. Iya, gitu. Tapi untuk fee-nya untuk membawa anak-anak masuk juga tetap masuk. Yang lebih sebenarnya kalau untuk gajinya itu ya nggak terlalu besar ya, kayak paling di 7 jutaan gajinya gitu untuk zaman itu. Tapi kan yang besarnya itu tips. Iya, pokoknya. Yang besarnya dari tips. Jadi kita makan 1 ikan itu makan 1 ikan disenterin mulutnya udah ditelan, ambil 1 juta gitu, udah drop mau makan lagi nggak ya, siapa yang mau udah drop juga hajar lagi aja gitu, dapat 3 juta kan udah lumayan tuh. Terus anak saya di booking dari beberapa room, ya saya ke room lain gitu kan, gimana sambil ya ada keadaan tinggi gitu ya udah gitu. Saya ternyata tips juga lebih besar daripada gaji gitu. Saya kumpulin gitu sih. Nah, terus kuliah nih pada akhirnya. Terus setelah kuliah itu masih freelance? Setelah kuliah itu gimana ya? Saya tidak berjanji berhenti. Ya, karena kan kalau berjanji berhenti dan saya melakukan lagi, ibaratkan bahasa Sunda nama ngeletak cidus sorangan gininya gitu ya. Tapi saya fokus dulu kuliah dulu aja gitu. Nanti kalau untuk kedepannya itu nanti gimana nanti. Ternyata ya mungkin nggak tahu saya ditakdirkan untuk bagaimana gitu. Ternyata ada teman satu kuliah, aku lihat cantiknya gitu, comelnya, berpotensinya gitu ya. Cuman ya udah saya deketin dulu ini orang gitu kan. Setelah dari situ ya berjalan lagi lah dikit-dikit gitu, berjalan lagi dikit-dikit, tapi dalam konteks tidak ada pemaksaan gitu. Saya hanya sekedar kayak menceritakan saja gitu. Awalnya saya dulu gini loh, sebelum kesini gini loh, gini. Mungkin dia mikir karena dia tuh orang Garut ya gitu. Kami di sini di Bandungnya ngekos, terus mikir ya namanya boleh juga nih gitu kan gitu ya. Gitu. Akhirnya ya udah aku mau, dia kan yang menawarkan diri, ya udah gitu, saya ya udah yuk gitu. Nah, cuman lewatnya itu lewat situs yang inisial awalnya itu C, yaitu Coli. Ya gitu, inisialnya CL lah ya, itu aku posting di situ. Nah, dapat tamunya tuh dari situ atau dari situ? Posting di situ, tapi itu karena aku kebetulan punya kamera, jadi waktu kan punya kamera, nggak boleh nggak boleh postingnya tuh nggak boleh dari foto dari handphone, karena nggak akan langsung masuk, nggak akan
approve gitulah di situnya gitu. Ya kita harus pakai kamera gitu, makanya kebetulan saya masih ada sisa uang, buka hotel, foto-foto lah gitu, pakai kamera langsung saya postingin gitu. Terus saya ada handphone yang untuk ketik-ketik itu, ya pakai nomor itu sih gitu. Cuman memang tidak banyak, cuman ada aja satu kayak gitu-gitu. Terus kakak kan belok nih, nah ceritanya awalnya kenapa jadi belok gimana? Dari kecil udah gitu. Tadi saya bilang itu pergaulan juga sih. Dari pergaulan. Sebenarnya kalau dari kecil saya main bola, main apa segala macam. Ya, Bahkan layaknya laki-laki ya gitu. Cuman entah kenapa, karena gini mikirnya saya itu, karena gini tidak bisa ditebak yang namanya rasa naluri itu, tidak akan bisa saya ini bakal belok, nggak bisa kayak gitu. Itu berjalan dengan sendirinya dan itu tidak boleh dilarang menurut aku gitu. Itu sah-sah aja sih, siapapun itu, mau cewek mau cowok sah-sah aja. Pernah jadi simpanan? Kalau untuk pernah jadi simpanan pernah sih. Nah, awal belok tuh sama siapa, ketemunya di mana, terus perjalanannya tuh seperti apa sampai bisa gitu? Awal mulai beloknya itu kan aku dulu ikut ekskulnya itu apa namanya, ekskul kayak kesenian ya di sekolah itu. Nah setelah ekskul kesenian itu ada dari salah satu sekolah lain yang latihan paskibra di sekolah saya gitu. Saya lihat kok gimana ya gitu, lihat orang ini gitu kan ya, kulitnya bercoklat, keker, orang paskibra sih gimana sih gitu ya, kulit yang eksotik ya, tipe-tipenya ya gitu, maksudnya ya gimana ya, spek-spek army lah ya gitu, walaupun masih siswa gitu. Kok gimana ya gitu, akhirnya saya tukeran pin BB. Kan dulu Akang Teteh yang nyebutnya, kayak Akang boleh nggak saya minta pin BB gitulah gitu. Akhirnya oh boleh. Nah lama kelamaan kok tiba-tiba kebetulan ekskul saya sama latihan dia itu selalu barengan di hari Sabtu. Nah saya tuh sempat kena sakit tipes waktu itu karena kecapean mungkin ya, selalu ekskul segala macam, belum praktek apa segala macam. Kecapean, akhirnya dia ngechat, kenapa nggak masuk deh gitu kan. Aku di chat gitu kan, seneng banget yang namanya masih cinta pertama ya, gitu ya, cinta monyet lah. Iya gitu, seneng di chat, kenapa nggak masuk. Iya saya sakit Kang, lagi tipes. Oh iya, rumah kamu di mana? Rumah saya di Cicadas, tapi saya ini lagi di Cimbuleuit, di rumah nenek saya. Aku bilang kayak gitu. Oh ya udah, atuh Cimbuleuitnya di mana? Di sini. Ya udah, tiba-tiba dikirimin makanan. Dulu makan nggak ada gosen, nggak ada apa gitu. Ya dia nyuruh aja ke temennya ngasih pizza yang kayak gitu-gitu. Ya walaupun aku kan nggak bisa makan, namanya pahit ya kalau lagi sakit gitu. Tapi seneng aja gitu. Kok seperhatian ini gitu. Nah lanjutlah mulai dari situ. Setelah saya sembuh, akhirnya lama-kelamaan ngechat deket lah sama orang itu. Dan ternyata aku tahu dia itu punya ceweknya itu teman saya. Oh iya. Pakai kerudung cantik banget ceweknya itu. Bisex berarti tuh dia kan, bisa dibilang termasuknya gitu, nah aku nanya gitu kan, kenapa suka sama aku gitu kan. Ya karena kan karena bukan masalah lucu gimana, karena insting mata tuh bisa nebak loh Kak. Oh kalau misalkan dia belok-belok gitu tuh kayak ada instingnya tuh bisa nebak, mau dia bertahan dilaki-lakiin. Kalau misalkan aku cuma lihat oke aja, udah ini. Oh ada insting tersendiri ya? Iya ada insting tersendiri. Iya gitu, kelihatan kok gitu. Nah kalau kakak nih kan kalau belok tuh, kalau homering tuh kan ada ininya, ada yang top, ada yang boti gitu nggak sih? Bener nggak? Ada yang transgender gitu kan. Nah, kakak ini termasuk apa? Aku termasuk apa ya? Apa nih? Ya termasuk apa ya? Termasuk gua Belanda kali. Begitu, ya begitulah. Yang jadi ceweknya ya. Oh, ya.
jadi ceweknya. Terus udah tuh deket dari situ, terus kakak juga tahu kalau misalkan dia punya cewek, terus kelanjutannya gimana? Sampai pacaran atau? Pacaran Kak kita, pacaran. Tapi dia juga punya cewek juga kan? Punya cewek, Nembak jadi atau gimana itu? Ya, nembak Kak, aku suka sama kamu atau berjalan gitu aja? itu tuh kan aku kelas 2 ya Kak ya, dia kelas 3. Oh iya, berarti dia kelas 3. Nah, aku kelas 3 dia lulus. Nah, kita udah pacaran Kak, kita udah pacaran, cuman aku bersembunyi-sembunyi nakal seolah-olah depan dia mah baik-baik aja gitu kan. Ya gimana lah caranya gitu kan, anak paskibra anti-anti yang untuk ngerokok pun anti gitu ya gitu. Nah, pacaran akhirnya kan dia tuh sekolah di teknik lah ya, teknik permesinan gitu. Akhirnya dia masih ingat aku, dia bilang maafin aku ya, aku kayaknya mau kerja ke Jepang gitu. Oh ya udah deh gitu kan, ya sampai akhirnya ya kangen juga ya gitu. Ada di Instagram saya yang aku nulis tentang Jepang dan Indonesia itulah, itu cerita saya gitu ya sekilas. Nah dari situ ya itu cinta pertama gimana sih gitu kan. Kalau emang kakak bisa lupa, nggak bisa lupa sampai sekarang sih, karena ya itu baik banget sih orangnya. Pernah berhubungan seksual? Kalau berhubungan seksual sama dia untuk yang pertama kalinya? Pertama kali, dan itu cuma sekali. Rasanya gimana sih Kak? Perasaannya? Ya kakak gimana sih kalau sakit gak sih atau nggak gini Kak? Kayaknya kamu lagi. Nggak gini Kak. Ragu apa tidak? Ya awalnya ya kalau misalkan gimana ya, dulu kan dia tuh orang Ujung Berung ya, main ke rumah aku katanya, ada soalnya orang tua aku lagi nggak ada nih, ya udahlah main gitu. Ya awalnya kita nonton dulu biasa segala macam gitu, berjalan aja tidak direncanakan kita gini yuk, nggak gitu. Akhirnya aku kan masih ibarat masih prewi ya, masih perawan ya, ya kan. Ya gitu kan, dobol gitu kan, jebol gitu kan, ya namanya gimana sih, jebol sakit gitu ya, kan pasti. Tapi lama kok enak gitu sakitnya. Oh enak, kayaknya mau lagi deh gitu. Nah setelah ditinggal ke Jepang, ya, ada lagi nggak? Nggak ada. Fokus ya ikut freelance karaoke. Jadi itu udah cuman sekali doang itu? Iya, karena kan dia keburu ke Jepang. Dan itu ya memang memori yang nggak bisa dilupakan sih. Ada mungkin simpanan-simpanan yang lain setelah kejadian itu? Ada pas waktu kuliah. Sama siapa? Kakak kelas juga kan? Oh enggak ada kakak kelas. Lebih tepatnya Gadun kali ya. Nah ketemunya itu di mana? Awal mulanya gimana? Salah satu mall, boleh disebutin lah ya. Aku lagi makan sama teman. Banyak ya Gadun. Iya, awalnya itu kan memang ya saya juga masih yang tadi aku cerita itu, yang teman kampus aku itu ajak makan yuk sushi gitu kan. Ya ayo makan sushi, biarlah aku yang traktir, aku bilang kayak gitu. Kita makan sushi, tiba-tiba ada om-om yang pakai kemeja rapi, terus aku lihat, pokoknya gini, aku lihat orang yang beda-beda sih ya, tapi pandangan aku gitu ya. Kalau Gadun banyak uang, dilihat aja dari ikat pinggangnya. Oh ini ikat pinggangnya mahal. Kalau dia nggak pakai pinggang, jam tangan mungkin? Atau jam tangan sama ikat pinggang. Jam tangan sama ikat pinggang. Kalau jam tangannya mahal, berarti kan dia mampu dong yang lainnya juga. Kalau palsu gimana? Aku bisa lihat palsu enggaknya, gitu kan ya, gitu. Karena ya sama ya dari kan tamu-tamu kayak gitu, ini pun kayak gitu-gitu kan, ya gitu, lihat aja ikat pinggang. Oh ikat pinggang ini, oh kayaknya old money gitu ya, gitu. Nah. Jadi duduknya kan ini saya, ini teman saya depan-depan. Nah, yang table sebelah itu dia menghadap ke saya gitu kan. Otomatis dia cuman lirik, aku cuman curhat, itu kenapa ya liatin terus tuh, kenapa liatin terus gitu kan. Yang mana emang jangan liatin nanti aja kalau udah makan, aku bilang kayak gitu. Dia tetap ngeliatin gitu, katanya sini katanya gitu. Saya om, aku bilang kayak gitu. Bapak saya masih, saya pak, iya. Ya pak gimana gitu kan. Boleh saya minta nomor kamu, kata gini. Oh ya boleh, dicatat lah di kertas itu. Saya kasih nomor saya. Nah udah kayak gitu, ya makasih ya, iya katanya. Langsung curhat lah, itu dia minta nomor aku gini. Oh iya udah. Tiba-tiba aku kira dia itu mau minta teman saya itu. Yang di situ juga. Iya, ternyata dia ngechat ke saya, ini saya Dek.
yang tadi di Susi makan, oh iya Pak terima kasih gitu, maaf sebelumnya ada keperluan apa, saya bilang gitu kan. Tidak, kamu lagi makan, lagi nongkrong, masih sekolah atau gimana? Saya kuliah gitu. Oh iya, dia jawab kembali, saya nginep di hotel ini di depan. Kan saya langsung, oh tujuannya, oh oke, gitu kan. Nah setelah dari situ ya saya curhat sama dia ini loh gitu. Terus dia ngechat lagi, kamu bisa kesini katanya gitu. Bisa gitu kan, bisa Pak gitu. Kamar berapa Pak gitu. Ditunjukin lah kamarnya gitu. Terus teman saya pulang lah, aku bilang prepare gitu, takutnya memang jadi, iya, biar nanti saya ngelobi, aku bilang kayak gitu. Taunya pas dateng, saya duduk kan kasur, ada sofa, saya duduk, iya Pak, gimana awalnya? Ya saya pura-pura polos aja kan anak kuliah pakai tas gitu, masih pakai kacamata. Ya Pak, gimana? Ya dulu kan masih kurus ya, sispek gitu, masih siapa yang kalau sekarang kan udah kayak janda anak 7 gitu ya, gendut badan. Nah kalau dulu kan masih brondong gitu ya. Dek katanya kuliah di mana? Ya saya jelasin kuliah di sini, jurusan ini. Oh gitu. Terus tiba-tiba saya save nomor kamu ya Dek. Ya makasih Pak gitu kan. Pulangnya kemana? Saya sebutin gini-gini. Tadi siapa teman. Terus kamu kalau nginep memang boleh sama orang tua. Boleh Pak, aku bilang kayak gitu. Ya sudah nanti kamu malam kesini katanya gitu. Akhirnya saya pulang. Terus sekitar jam 9 malaman, Dek bisa kesini lagi? Ya bisa Pak. Datanglah, saya sama teman saya gitu, nggak usah kamu aja sendiri. Saya datang, akhirnya dari situ memang saya tidak diapa-apain dulu. Awalnya, dia tidur aja di sini, ya udah tidur, tidak disentuh sama sekali, nggak disentuh sama sekali, cuman ya kayak ngobrol, ya gimana gitu akhirnya. Nah, ketika saya mau ke kamar, jadi ketika saya mau ke kamar mandi, ngelewat lemari kan, pas lihat ada baju dinasnya beda gitu. Apa ya ini PNS atau apa gitu kan, ya udah deh gitu, akhirnya biasa aja gitu. Terus saya tidur, biasanya tidur gitu, pas besok paginya Dek ini buat uang ini ya gitu, di kepelan lah gitu. Buat apa Pak ini gimana gitu, polos ya, aku pura-pura polos aja. Terus aku hitung di kamar mandi, 2 juta. Bapak, maaf sebelumnya ini kebanyakan. Untuk apa Pak? Ya aku nggak mau nerima uang kalau aku nggak kerja dulu gitu. Jadi ya saya harus berusaha dulu baru saya nerima uang gitu kan, kayak gitu. Nggak mau tiba-tiba ada yang ngasih, kan kaget ya gitu. Betul. Ini apa Pak? Aku bilang kayak gitu, buat kamu Dek katanya gitu. Nah setelah dari situ saya harus pulang ya sekarang, soalnya saya akan ada dinas lagi katanya gitu. Oh iya Pak, Bapak sebelum terima kasih ya. Iya, saya pengen terus chatan sama kamu. Oh iya baik, pulanglah. Akhirnya chat. Minggu depan dia datang lagi ke Bandung di hotel top. Masih ingat. Dari situlah kamu mau nggak jadi anak saya awalnya. Anak gimana Pak? Aku bilang kayak gitu kan. Ya anak katanya. Ya udah mau, aku bilang kayak gitu. Akhirnya ya berlanjut lah. Sampai ML. Ya sampai ML. Umur berapa sih Kak? Waktu itu sekitaran umur 40 ya 49 48 lah kayaknya. Udah punya suami istri? Udah punya istri. Anaknya 3 udah pada kuliah. Udah pada gede-gede anaknya. Istrinya ada. Enggak, pertama dia nidurin dulu tuh dia deket-deket. Gimana? Pertama nidurin itu deket-deket dulu, nyipok apa gimana? Awalnya dia tuh cuma pengen kayak Dek bisa mijetin nggak katanya gitu. Oh awalnya. Ya, mijet dulu. Iya awalnya aku emang mijetin, aku nggak bisa takutnya salah, nggak apa-apa. Ya gimana, emang aku tidak ada bakat di situ ya gitu. Kalau make up oke lah gitu. Tapi kalau misalkan mijetin, oh iya katanya gitu. Ya awalnya saya ya ngasah-ngasah langsung berjalan aja begitu. Itu untuk berhubungan intim yang kedua kali. Iya. 2 kali, oke. Nah untuk rapper sendiri anak-anak nih, rate-nya berapa sih Kak? Kalau dulu kan, kalau di karaoke itu kan ya LC itu kan digaji juga kan per voucher. Ya. Per voucher juga tips dan segala macam. Tips itu memang kalau dulu itu harus ngasihlah ke bunda atau papihnya gitu ya. Ya
Kalau untuk menjual kayak temen saya yang kampus ini itu di situs itu, ya saya pasang rate-nya tinggi. Kayak dulu masih tinggi ya, untuk di 2,5 million rupiah itu udah tinggi gitu ya. Terus saya memang saya selalu konfirmasi, gimana kalau kamu hargain segini, ke saya segini. Konfirmasi dulu lah kan. Iya. Setuju atau enggak? Oh ya setuju, nggak apa-apa gitu kan. Ya udah gitu. Terus akhirnya jadi pokoknya harus ada 0,5-nya aja. Misalkan ST-nya berapa? 2,5 million rupiah. Kalau how much for long time? Misalkan 8,5 million rupiah. Ya yang 500.000-nya buat saya aja gitu. Dipotong berarti per 500.000 itu per anak. Berarti kalau di website itu nomornya nomor lu dong? Ada satu lagi handphone yang nggak pakai nomor itu, tapi memang harus simpati. Oh iya, tahu. Iya. Ada hubungi. Jadi langsung kakak yang lobby, kakak yang chat sama gitu. Dia. Itu nggak takut orangnya nipu, apa takutnya merampok, gimana caranya biar kayak gitu? Biar anak-anak kita aman. Karena gini, karena aku itu selalu yang langsung kan misalkan gini ya, awalnya memang anterin gitu ya. Ya saya anterin gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu ya saya tunggu ya, pokoknya mah kalau mau pakai perhiasan yang palsu aja tapi kelihatan asli deh gitu. Terus aku selalu bilang kalau mau ke kamar mandi selalu bawa tasnya. Gitu. Terus ya kamu tetap aja bawa alat senjata untuk membela diri dalam kayak arti gunting kecil, tapi di tas gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya udah gitu, tinggal bisa membela diri setidaknya gitu kan. Tapi selama ini overall enggak sih, selamat iya. Tapi kalau untuk ditipu iya sih pernah. Anak saya pernah ditipu. Gimana tuh Kak kejadiannya? Kok bisa ditipu gitu? Perjanjiannya itu. Emang biasanya kalau misalkan lo begitu emang nggak ada DP dulu sebelum orang itu? Karena kalau di situs itu nggak ada DP, bukan Twitter. Iya, kalau Twitter kan harus ada DP gitu kan. Kalau situs itu enggak. Jadi situs itu gini, kadang bayarnya pakai PayPal gitu, kadang on cash gitu. Tergantung, makanya saya waktu itu bikin PayPal gitu kan. Dan ada juga yang situs itu yang premiumnya itu kalau misalkan mau lihat foto selanjutnya yang lebih vulgar itu harus bayar dan masuk ke PayPal kita gitu. Tapi dicantumin si foto yang vulgarnya juga di situ. Iya, tapi yang vulgarnya kan di private tuh. Pengen lihat itu harus bayar gitu. Nah, ditipunya tuh gimana? Itu ditipunya masih ingat di. Oh, berarti kejadiannya bukan di Bandung? Iya, di Jakarta. Kan kita expo nih, pengen expo nih ceritanya gitu kan. Berdua sama temen yang kuliah itu, expo lah ke Jakarta Selatan, ditipu sama orang. Iya. Sama orang India? Ya, memang kalau misalkan suka nanya, where are you from? I'm from Indian gitu. Which Indian do you live in? Nanya dulu Indianya mana. Kalau misalkan Indianya ya India orang kaya ya it's okay. Tapi kalau Indianya kayak yang itu nggak terima. Ditipunya tuh dia udah udah booking terus nggak dibayar gitu atau tidak sesuai harga? Oh. Malah jebret downgrade. Turun 300.000. Padahal dia tuh udah deal gitu, 3,5 million rupiah, malah 300.000. Terus ada pertanggungjawaban nggak di situ, misalnya ladiesnya atau komplain ke kakaknya? Aku bilang gini, bilang ke ladiesnya, ya udah nggak apa-apa. Untungnya katanya ya dimasukinnya itu cuman sebentar dan memang dianya tidak keluar dan memang use condom selalu, itu harus selalu pakai gitu kan. Dan untungnya itu ya udah nggak apa-apa. Aku bilang kayak gini, yang kayak gini perjalanan yang hidup kayak begini itu pilihan kamu. Aku cuma bisa membantu. Ditipu itu nggak apa-apa. Aku bilang kayak gitu. Memang harus ditipu dulu, banyak ditipu. Nanti kamu bakal jadi bagus kok nantinya. Ya akhirnya setelah itu ya dari pengalaman pedih-pedihnya ketipu itu, jadi udah tahu nih tamu yang bakal nipu mana, yang oke mana gitu. Jadi cuma sekali penipuan itu? Atau ada lagi gitu. Oh, banyak juga. Iya. Disuruh ke mana itu namanya? Semarang.
Oh sampai jauh juga. Iya, memang dia untuk transportnya juga ditransfer dulu private ya ke Semarang gitu. Aku anter lah gitu. Taunya di sana di blok. Oh pas udah nyampe sana? Di blok. Di blok terus gimana cara balik lagi? Cara balik lagi untungnya kita ada uang pegangan gitu ya. Udahlah posting di sini aja, aku bilang kayak gitu, posting dadakan. Karena kan kalau posting itu, aku itu 1 minggu sebelum berangkat ke tempat tujuan aku posting dulu. Karena ngumpulin dulu tamu yang mau nih gitu kan. Setelah itu harus ada ke Semarang lah. Setelah ke Semarang, ya terpaksa posting di Semarang, lokasinya segala macam saya langsung setting. Dari situ ya untung ada gitu yang nyangkut. Tapi kebanyakannya tamunya tamu luar, even tamu lokal pun tamu yang inilah yang kantor-kantoran besar gitu. Grade tersendiri untuk anak ada grade-grade-nya kan, kalau misalkan Elsie mah kan ada ya yang red model, misalkan rate-nya segini. Nah kalau untuk expo gitu tuh ada nggak sih Kak? Tergantung dari lihat dulu, misalkan kalau misalkan ya saya kan udah OP, ya kan saya udah ini gitu. Oh ya udah berarti kan dia udah ngeluarin uang modal gede untuk mempercantik diri. Ya nggak mungkin dong saya murahin, bener nggak ya? Jadi kayak misalkan short time-nya aja, short time one shoot 2 hours gitu kan, use condom itu ya di 8,5 gitu. Nggak mungkin lah gitu, karena kan dia juga udah punya modal gitu. Ya, aku juga lihat kadang kalau misalkan maaf ya ini, kalau misalkan ada ani-ani itu aku suka telanjang dulu depan aku, kamu telanjang dulu, cek body dulu, aku aroma keteknya gimana, telinganya gimana. Oh sampai diendus gitu Kak? Iya, terus coba kamu ngangkang, aku bekehin, aku lihat dulu bersih atau enggak gitu, karena kan untuk harga juga Kak, ya, untuk kualitas juga Kak gitu, takutnya bau basreng atau bau basreng, bau iya gitu, kayak gitu, teteknya gimana, pantatnya gimana gitu. Mungkin ada selurit Kak atau bekas apa-apa gitu ya. Ya kayak begitu juga sih. Kan harus dicek body. Dicek. Ya. Pernah nggak sih Kak expo nih ngejual sampai ratusan juta atau bahkan ngejual ke influencer atau artis atau pejabat, mungkin ada nggak pengalaman gitu? Kalau untuk ngejual artis sih saya pernah. Iya. Rate-nya berapa? Ratusan juta atau lumayan sih kayaknya ya? Kan kalau untuk public figure kan mungkin ratusan juta gimana gitu. Ya di bawah 100 lah gitu. Tapi pernah. Terus pernah ada nggak sih kayak influencer gitu, maksudnya si ladiesnya teh influencer atau ya maksudnya yang terkenal lah, pernah nggak sih minta, ayo Kak jualin aku dong gitu, pernah nggak? Ada nggak yang gitu? Kalau untuk kan banyak nih biasanya influencer Bandung banyak di balik banget, influencer itu kan ya, banyak mereka banget, juga kan banyak gitu. banget. Oh ada juga? Banyak ya, bukan ada tapi banyak. Pernah expo di mana tuh kira-kira? Kalau itu mereka sih biasanya Bali lah. Bali, Surabaya, Bali gitu aja. Iya sih, Surabaya sih banyak gedungnya nggak sih? Kalau Jakarta, kalau Bandung tuh kurang ya Kak sebenarnya. Kalau untuk expo harus keluar gitu. Bandung itu sebenarnya ada-ada aja, cuman yang datang itu visitor. Dari luar juga tetap kan ya ke Bandung. Nah kalau untuk expo gitu tuh ada grup? Ada grupnya. Ada artisnya nggak sih di situ gitu? Yang Kakak tahu nggak sih, ada nggak sih artis yang open BO juga? Oh ya ini benar-benar ada. Itu artisnya itu cantik. Bahkan salah satu teman saya yang hairdo itu dia tahu sekali lah gitu. Dia kalau lagi ada tamu dia ditungguin sama mamahnya. Serius? Iya. Sampai nggak segitu? Saya kurang tahu jelasnya kayak gimana. Yang jelas ada grup artis public figure yang memang sampingannya begitu. Dan ini orang yang pasti cowok-cowok pun suka lah sama dia. Dan kalau misalkan dia itu lagi sama tamu, entah mamahnya ngejual, entah ditungguin sama mamanya gitu. Antara dua itu kok takutnya salah dengar ya gitu. Selalu dianterin gitu, ditungguin sama mamanya. Segitunya lah. Iya. Nah ada nggak sih Kak pengalaman buruk selama menjadi mucikari atau disebut dengan papi lah, pengalaman yang paling buruk itu mungkin sampai ketangkep lah gitu atau gimana lah kejadiannya, karena kan itu kan yang expo itu kan
lumayan ya, maksudnya deg-degannya lah pasti Oh ada. iya pasti ya dong kan? deg-degan. Karena Iya. bukan bekerja di satu perusahaan yang benar-benar dilindungin gitu kan. Iya betul. Kalau ekspor tuh. Pernah waktu itu kejadian kita saya gitu ya jual anak saya ke salah satu orang yang kaya lah ya di daerah ya. Nah setelah dari situ jujur aja ini saya kan waktu itu tahun berapa saya lupa. Saya pakai salah satu jenis narkocoy gitu ya. Nah biasanya itu kita pakai barang-barangnya itu di rumah gitu. Tiba-tiba ya pengen ke hotel dan salah satu hotel di Jakarta Pusat itu ya kita ditangkap. Oh digerebek gitu. Digerebek gitu. Terus pas lagi digerebek itu tuh lagi dalam posisi gimana? Posisi high. Posisi Terus high. ani-aninya gimana? Berapa ani-ani di situ dan berapa Satu. orang? Oh cuman satu. Dan kakak dan si tamunya. Iya. Jadi cuman di situ cuma bertiga berarti. Bertiga. Oh. Terus Kayaknya mungkin dijebak kali ya, entah dijebak dari mananya. Karena kan di situ ada kalau kita tidak memakai narkocoy, kayaknya akan selamat aja gitu ya. Cuman karena memakai narkocoy, kayaknya tamunya dijebak gitu. Nah, gimana nih caranya si tiba-tiba penggerebekan itu tuh gimana kejadiannya? Kejadiannya itu awalnya pesen bir gitu kan. Untuk kata tamunya pesen bir katanya gitu, ya udahlah gitu. Saya telepon ke food and beverage. Pesen bir di kamar sekian, oke. Lama banget nggak datang gitu kan. Terus ada yang tek-tek gitu, ada yang ketok pintu. Kaget lah, yang namanya hotel bagus kan pasti pakai bel dong. Disangkainnya orang yang bawa bir, padahal bukan. Terus? Nah, setelah dari situ kaget dong saya kan. Nggak ada gitu, kok pas dilihat dari kaca itu nggak ada orang gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ting ting gitu kan, ting gitu kan. Oh ini bir gitu kan. Pas dilihat ya memang kayak orang pelayan aja depan pintu gitu. Pas dibuka, jangan bergerak katanya langsung. Itu kayak nodong senjata ke kakaknya atau? Untuk nodong senjata enggak sih, cuman saya didengkek gitu. Sama berapa orang? Itu ada 8. Oh ada 8 orang. Ada 8 dirempuk gitu. Ya saya kaget gitu kan. Terus dalam posisi ya saya juga nggak pakai baju, cuma pakai itu doang. Oh, CD doang. Ani saya itu cuma pakai bra sama CD doang. Ya begitulah Kak. Terus ya saya malu juga kan gitu. Terus akhirnya tamu saya bilang nggak usah kasar. Ceweknya pun didengkek Kak. Oh, si ani-aninya juga langsung dipegang gini, nggak diborgol gitu. Terus kata tamunya, jangan kasar sama cewek, kita akan nyerahkan diri katanya gitu. Kasih kesempatan kita untuk memakai baju. Nah, karena nggak mungkin lah ya dibawa dalam keadaan memakai bikini, cuman bra sama. Dan di situ tuh kan barang bukti sangat empuk banget Kak. Itu mah udah sasaran banget lah sasaran ya, banget. Karena ada barang bukti gitu ya. Ada barang semua bukti. Masih komplit. Nah setelah dari situ yang anehnya itu yang menangkapnya itu cuma nangkap kita dan barang bukti cuma dilihat doang. Nggak dibawa tuh si barbuk itu? Enggak. Oke. Nggak dibawa. Malah entah nggak tahu gimana. Ya aku juga kita keburu udah pakai baju siap-siap segala macam. Yang anehnya itu kan kalau penangkapan itu handphone dulu. Betul. Ini handphone enggak. Karena pasti transaksi itu ada di situ. Iya, ini handphone tamu, handphone ani-ani saya dan handphone saya pun enggak diambil. Nggak diambil. Ya akhirnya saya dibawa, cuman tamunya bilang, Pak tolong nggak apa-apa tangkap kita, tapi turun ke bawahnya seolah-olah kayak teman aja, jangan kayak ada penangkapan gitu kan. Ya turun, akhirnya tamu saya nyerahin kunci mobilnya ke salah satu yang Indomie telur itu. Nah, dalam kurung Intel gitu ya, nyerahin kunci mobilnya, terus kami naik Avanza. Ikutlah bareng. Ikut bareng gitu. Terus saya di BAP. Dalam posisi itu kan sudah memakai lah, iya, pasti kenceng tuh kan. Kenceng banget Kak, kenceng banget. Nah di BAP-nya tuh gimana? Di BAP-nya ditanya-tanyanya gimana? Sedetail apa sih? Tidak selayaknya di BAP sih. Malah cuma nanya, kamu masih kenceng? Aku bilang iya Pak.
aku bilang kayak gitu. Ya saya kooperatif aja kan Betul. gitu ya. Terus coba lihat tas kamu, diliatin. Ya saya ini Pak ada borgol, ada pecut, ada blind off, ada pin, ada Riclona, Dumolit, kondom, pelicin. Udah, ini handphone saya, ini dompet saya. Ya udah masukin lagi. Aneh nggak? Iya sih benar, kok bisa ya gitu ya. Harusnya kan ditanya detail karena di situ posisinya juga ada barang buktinya juga ya kan, harusnya mah. Dan harusnya barang bukti itu dibawa lah ya. Iya, betul. Terus setelah itu akhirnya ya kami nginep lah dulu lah gitu 1 hari. Oh, cuman sehari? Enggak, 5 hari lah. Oh, 5 hari. Ya, almost seminggu. Nunggu keputusan, mungkin tamunya nyogok atau gimana ya, nyogok karena kan memang harus uang ya udah selesain aja, pokoknya kita harus selesai aja gitu. Akhirnya kita ya udah katanya 5 hari aja di sini ya katanya gitu. Ya udah. Tapi itu tuh satu sel tuh dipisah atau biasanya kan dipisah kan? Ya, cewek-cewek cowok-cowok kan biasanya kalau di dalam sel, ini bener-bener barengan itu kita di situ. Selama 5 hari di sana tuh apa aja sih kegiatannya? Kegiatannya ya kan kalau orang yang pengalaman teman-teman saya itu kan nggak ada handphone, nggak ada apa. Ini ya kita kayak seolah-olah kayak didiemin aja di apartemen tapi kuncinya hilang, nggak bisa kemana-mana aja gitu. Kecuali nanti kayak ada sipir atau RT atau kayak gimana gitu, terus kayak ada yang mau ngasih makanan ya biasa aja sih sebenarnya gitu. Cuman mikir bener nggak sih ini kita akan 5 hari di sini. Ya benar kok, benar katanya. Ya memang benar, ternyata 5 hari kita di situ. Selama 5 hari lah di situ. Terus ada nggak sih yang jenguk mungkin dari keluarga si tamunya gitu? Orang tua tamunya jenguk, bawain salin, parfum, baju kayak nah, gitu-gitu. Untuk kakaknya sendiri kan pasti cuman hanya membawa yang dipakai aja kan. Yeah. Nah, untuk ganti baju dan lain segala macam dan peralatan mandi dan lainnya gimana tuh, Pak? Nah, jadi itu si tamunya itu bilang ke mamihnya itu bahwa cewek Ani itu pacarnya dan saya itu asistennya gitu. Nah, peralatan semua dibawain sama maminya. Terus setelah 5 hari itu sudah keluar. Nah, setelah itu langsung pulang ke Bandung kah? Ya, kita langsung pulang ke Bandung. Oke, langsung pulang ke Bandung. Setelah kejadian itu ada lagi kejadian lain mungkin? Enggak sih. Enggak ada. Oke. Harapan untuk kedepannya, kakak mau hidup seperti apa sih? Ya. Udah lama banget kan dari SMA sampai sekarang ya. Iya. Harapannya apa? Ya lebih baik aja sih, dan sekarang juga saya udah mulai kerja benar gitu, lulus kuliah pun udah lulus dan ya sekarang saya kerja juga untuk ngumpulin masa depan aja sih. Masa depannya. Nah, untuk kedepannya mau nikah dengan perempuan mungkin, atau sudah tobat, benar-benar tobat, atau itu saya serahkan aja sama Tuhan sih. Oke, tapi sebenarnya kakaknya mau lah ya. Ya mau lah. Oke guys, terima kasih ya. Sekian perbincangan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you. Bye-bye.